Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pati kembali menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal Rabu siang dengan mengambil tema manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani tembakau di Kabupaten Pati. Bertempat di panggung terbuka Suara Pati, sosialisasi gempur rokok ilegal kembali diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Pati dan disiarkan secara online dan offline. Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan 3 narasumber yakni Kepala Diskominfo Pati yang diwakili oleh Sekdin Diskominfo Pati Ahmada Mangkunegara, Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dispertan Pati, dan Dimas Aprilian dari Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus. Dalam sosialisasi tersebut mengambil tema, manfaat DBHCHT dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani tembakau di Kabupaten Pati. Hal ini senada dengan kondisi di Kabupaten Pati. Terdapat beberapa wilayah mulai beralih ke komoditas pertanian tembakau, yang mana saat ini hasil panen tembakau tersebut langsung terserap di pasaran. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Ahmada Mangkunegara menuturkan, sosialisasi gempur rokok ilegal di Kabupaten Pati ini menjadi peran yang penting. Pasalnya, dengan sosialisasi sebagai pengingat untuk masyarakat guna memerangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati. Terlebih rokok ilegal baik pengedar maupun penggunanya jika tersandung akan mendapatkan pidana yang tidak ringan. Gandeng kerjasama dengan pegiat-pegiat seni dan macam-macam sebagainya. Ini adalah salah satu ikhtiar dan upaya untuk memerangi rokok ilegal. Namun demikian memang masih banyak juga ya ditemukan di beberapa wilayah-wilayah tertentu, spot-spot tertentu yang memang menjadi tugas-tugas kita bersama. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini harapan kita dengan dilaksanakannya sosialisasi peraturan perundangan di bidang cukai ini memang khalayak semuanya bisa tahu bahwa penggunaan rokok ilegal ini termasuk kategori pidana, sehingga dengan harapan nanti bisa memperkecil bahkan bisa memutus ya mata rantai peredaran rokok ilegal. Memang ini tidak bisa serta-merta menjadi tugas dari mungkin kantor Bea Cukai Kudus, kemudian dari Dinas Pertanian, Perekonomian dan lain sebagainya. Ini harus sinergi, ini harus bersama-sama, ini harus bareng-bareng, terutama juga dengan otoritas-otoritas yang ada di tingkat kewilayahan. Sehingga besar harapan kami dengan kegiatan-kegiatan semacam ini nanti bisa membuka cakrawala berpikir kita bahwa selain kemanfaatan dari dana bagi hasil cukai tembakau yang banyak untuk masyarakat, tetapi juga ada sisi-sisi gelap. Salah satunya adalah penggunaan rokok yang ilegal. Sementara itu Sugiharto Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dispertan Pati menuturkan, saat ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yakni, petani tembakau di Kabupaten Pati menerima bantuan alat mesin pertanian atau alsintan, pupuk, dan juga BLT. Hal ini terbukti bahwa keberadaan rokok ilegal wajib hukumnya diperangi lantaran merugikan negara. Kesempatan ini menjawab tadi pertanyaan tadi bahwa memang tanam tembakau ini adalah tanaman yang menurut kami di 3 tahun terakhir ini luar biasa. Perkembangannya luar biasa banget. Jadi di tahun 3 tahun kemarin di 2020 ya itu masih sekitar 300-an hektar, terus tahun berikutnya sudah 2021 sudah 300-an 30-an meningkat ya. Akhirnya meningkat di 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin itu kita hampir 1.000 luas tanamnya. Kemudian informasinya di tahun ini ya, informasinya yang bermitra ya. Ini dengan salah satu nanti yang intinya off-takernya di hasil tembakau ini, informasinya Permita sudah hampir mencapai 2.000-an hektar. Jadi 2 kali lipat ya untuk luas tanam di tahun ini informasinya khusus tembakau. Jadi
23 sudah sekitar 300.000, kemudian 1.000, kemudian 2.000 ini sesuatu yang menggambarkan bahwa tanaman tembakau ini adalah tanaman yang betul-betul memang menjadi salah satu pilihan untuk petani di Kabupaten Pati, apalagi di musim-musim yang setelah atau MT2 ya, setelah MT2 dan saat ini sudah mulai tanam gitu ya, sudah mulai pembibitan ya. Menjawab pertanyaan tadi bahwa disinilah penggunaan dana DPCHT ini sangat-sangat membantu. Jadi perkembangan luas tanam termasuk juga tadi yang di kualitas produktivitas ya. Mengenai program yang kita lakukan di tahun ini ya, ini ada beberapa kegiatan yang didukung dari dana DPCHT, yaitu yang pertama adalah mengenai kegiatan dari pemberian dari katakanlah bantuan ya untuk pupuk dan pestisida ya. Kemudian juga ada bantuan dari mesin perajang ya, mesin perajang tembakau. Kemudian juga ada bantuan dari ini untuk penyediaan sarana air ya. Jadi ada sumur dangkal yang digunakan untuk daerah-daerah yang di sana, dan tentu juga beberapa metode-metode yang baru penggunaan teknologi yang memang selain dibantu dari dana DPCHT yang dari kabupaten juga ada yang dari provinsi. Jadi bahkan saat ini pun juga ini petani-petani ini juga sudah melaksanakan dan juga ada yang juga persiapan untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman tembakau. Dari sisi tadi kalau penggunaan dana DPCHT jelas tadi kami sampaikan sangat membantu ya dalam budidaya khususnya dalam memperbaiki produktivitas sekaligus kualitas. Itu yang pertama satu. Yang kedua adalah yang terkait dengan kesejahteraan ya. Ini yang memang tanaman tembakau diupayakan ini memang memberikan katakan prospek ya. Jadi prospek yang luar biasa. Jadi kalau boleh disampaikan untuk MT yang kedua ya, mendekati ketiga ini menjadi pilihan dari petani karena kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain ya, memang tanaman tembakau ini memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahkan untuk satu musimnya dibandingkan dengan tanaman padi pun ini masih jauh lebih tinggi dari tanaman tembakau. Konon beberapa tempat yang kami peroleh informasi itu bisa ada 80 juta ya, ada sampai kalau grade-nya memang betul-betul bagus itu bisa lebih dari itu ya. Tapi memang ada beberapa yang memang karena kualitas tempat khususnya untuk tempat-tempat yang memang kurang bagus ya dari struktur tanahnya ini memang kurang dari itu. Tetapi tetap memberikan hasil yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang sejenis untuk musim ini. Biasanya tanaman yang sejenis itu kan selain padi itu ada jagung ya, ada kacang hijau dan lain. Jadi kami dari Dinas Pertanian ya intinya ini memberikan informasi bahwa ini adalah salah satu komoditas yang monggo petani bisa ini dipilih ya. Yang jelas kalau dari teman-teman petani yang sudah melakukan bahwa petani tembakau ini sejauh ini katakanlah pendapatannya lebih baik ya dibandingkan dengan menanam komoditas yang lain untuk waktu yang begini yang dalam tanda kutip airnya ini agak sudah berkurang seperti itu. Seperti yang diketahui, rokok legal maupun rokok ilegal memiliki ciri-ciri yang jauh berbeda. Hal ini disampaikan oleh Humas Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus Dimas Aprilian. Dimas menuturkan, penerimaan kas negara melalui pita cukai cukup tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, dana cukai juga sebagian dikembalikan ke kas daerah melalui DBHCHT.
Pihaknya bersama petugas terkait sudah kerap kali melakukan penindakan keberadaan rokok palsu atau tanpa pita cukai. Namun meski demikian, masih didapati rokok ilegal di beberapa daerah. Pihaknya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi rokok ilegal dengan cara tidak mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan rokok ilegal. Pajak kayak gitu ya, mungkin kalau bisa dikata mungkin dari sektor minerba, kehutanan atau sawit itu masih kurang dan masih tinggian cukai seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan apakah faktor dari rokok ilegal itu berpengaruh, sangat berpengaruh tentunya. Jadi rokok ilegal itu ada karena memang keberadaannya itu kalau dikatakan sebagai jamur gitu Pak, banyak tapi sangat sulit untuk dibasmi kayak gitu ya. Jadi ketika kita melakukan penindakan, penggeledahan kayak gitu, di sini ada, tapi muncul di titik-titik baru kayak gitu. Jadi seperti virus lah ibaratnya seperti itu, dan itu menjadi faktor utama kenapa pola masyarakat itu bergeser kayak gitu. Di sisi lain tarif HJ-nya naik walaupun cukainya tidak naik, mungkin itu sudah dirasa mahal oleh masyarakat. Di sisi lain juga ada nih barang substitusinya, barang penggantinya walaupun itu ilegal kayak gitu ya. Walaupun yang konsumen rokok itu tidak merasakan secara langsung dampaknya apa, tetapi secara negara APBN itu sangat berdampak dan berpengaruh kayak gitu Pak ya. Karena ya itu sebenarnya kenaikan sebenarnya cukai itu setiap periode sekali dinaikkan cukainya Pak, dan itu kita juga ada ada kajiannya pastinya dalam kenaikan cukai kayak gitu ya. Diharapkan kenaikan cukai itu akan tujuan utamanya apa? Untuk kesehatan sebenarnya Pak. Fungsi cukai itu untuk membatasi para pelaku konsumen kayak gitu ya. Jadi biar gak semua masyarakat itu bisa dengan mudah mengakses rokok dengan mudahnya kayak gitu. Misalkan kalau rokok itu dikatakanlah harganya 10.000 atau rokok ilegal tuh jauh lebih murah daripada itu, mungkin hanya angka 6.000, 7.000 seperti itu Pak ya. Itu anak-anak SD, SMP itu akan sangat mudah mengakses, akan mudah membeli. Uang sakunya ditabung 2 hari, beli 1 bungkus rokok untuk 2-3 hari, bisa mereka dan mampu kayak gitu. Sehingga dikenakanlah cukai kayak gitu. Cukai itu membatasi pola masyarakat untuk mereka yang mungkin di bawah umur kayak gitu agar tidak mudah membeli kayak gitu Pak. Tujuannya kan itu ya, tujuan utama dari cukai, untuk mengatur gelaran selain dari fungsi budgeter penerimaan negara kayak gitu. Makanya dari sisi kebijakan cukai selalu digencarkan Pak, ada 4 pilar sebenarnya. Pertama itu pilar kesehatan. Jadi kita selalu meng-highlight masalah kesehatan itu pasti. Dan yang kedua adalah pilar kedua adalah industri dan tenaga kerja. Karena perlu dipahami bahwa rokok itu 98% para pekerjaan itu adalah perempuan, ibu-ibu Pak. Dan itu adalah terbesar di Indonesia, di mana menyerap tenaga kerja dari perempuan atau ibu-ibu seperti itu. Dan ketiga adalah terkait penerimaan negara dan DBH, dana bagi hasil, itu aja di sisi nomor 3. Dan keempat ada sisi pengawasan atau penindakan rokok ilegalnya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh, rokok ilegal sangat mempengaruhi penerimaan negara tentunya dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Jadi masyarakat mau gak mau yang kepepet keadaan ekonominya itu bergeser ke rokok ilegal seperti itu Pak. Kita ketemui dan paling mudah diidentifikasi adalah rokok polos. Jadi rokok polos itu ketika rokok dibungkusnya di bagian luarnya tidak dilekati pita cukai. Jadi artinya rokok itu memang benar-benar dibuat di rumah, biasanya itu pabriknya berupa rumah Pak, atau kamuflase. Biasanya di depan ditulisin beberapa case penindakan yang pernah kami alami, misalkan ini adalah kayak toko komputer atau apa, ternyata setelah kita masuk dalamnya adalah pabrik rokok seperti itu, atau fotokopian kayak gitu, ternyata di belakangnya itu ada tempat produksi rokok. Jadi memang produksi rokoknya tuh tidak terlihat seperti itu ya, rokok polos. Yang kedua adalah pita cukai palsu. Nah itu yang sedikit susah dibedakan, tapi dengan mata telanjang pun bisa dengan melihat, oh ini rokok dengan pita cukai palsu. Pita cukai yang paling mudah diidentifikasi keasliannya atau kelegalannya Pak ya, kelegalannya adalah ketika memiliki hologram. Hologram itu adalah di bagian pita cukai yang bisa ketika digeser-geser tuh menyala. Nah itu, ketika itu adalah hal yang paling susah untuk ditiru oleh rokok palsu, pita cukai palsu. Kemudian ada lagi salah peruntukan atau salah personifikasi kayak gitu. Jadi misalkan
oh ini rokoknya SKT, sebenarnya rokoknya adalah SKM, sigaret kretek mesin, itu kan lebih mahal harganya daripada SKT, tapi dilekati oleh pita cukai SKT, itu juga merupakan salah satu bentuk ilegal seperti itu Pak. Jadi kami mohon kepada masyarakat Pati ini apabila melihat dan menemukan rokok-rokok yang telah saya sebutkan tadi ciri-cirinya, ada juga bekas Pak, pita cukai bekas. Kalau bekas itu malah sebenarnya asli, tapi di kreteknya mungkin pelan-pelan Pak ya, jadi kayak masih asli gitu Pak, terus tempel lagi kayak gitu. Dengan kolaborasi Diskominfo Pati bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Kantor Bea Cukai Kudus, diharapkan masyarakat semakin sadar dan berpartisipasi dalam memerangi rokok ilegal, sehingga harapannya pendapatan negara melalui dana cukai semakin meningkat. Dan masyarakat juga dapat menikmati manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Pati. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.